Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran surat Al-An'am dan pagi hari ini sampai ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah orang-orang musyrik. Ikhwah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaumnya dan tentu kepada seluruh manusia bahwa beliau seperti itu karena diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahyu yang diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril, dengan segala wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, yang dengan jalan itu akan terperoleh atau akan didapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Petunjuk apa itu? Wahyu apa itu? Di mana jalan ini disebut sebagai siratum mustaqim. Jalan yang lurus ini yaitu dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Yaitu ajaran atau agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada kaumnya bahwa wahyu yang beliau dapatkan, bahwa agama yang beliau anut adalah sama dengan apa yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai moyang dari seluruh para nabi. Abul Anbiya, dari moyangnya bapak atau moyangnya itu dari kebanyakan para nabi. Di sini beliau ingin membantah bahwa ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah ajaran berupa menyembah berhala, bukan ajaran yang berupa meyakini bahwa malaikat-malaikat adalah putri-putrinya Allah, sebagaimana keyakinan dari orang-orang jahiliyah. Ajaran beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meyakini bahwa Uzair adalah putranya
Allah sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi, dan juga Isa bukanlah putranya Allah sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengaku-aku bahwa yang mereka yakini itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tidak. Nabi Ibrahim mengajarkan ajaran agama yang lurus, justru sebaliknya memerintahkan umatnya untuk meninggalkan berbagai berhala-berhala, memerintahkan kepada umatnya untuk bertauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan persembahan, meninggalkan peribadatan kepada sesama makhluk, kepada peribadatan kepada Al-Khaliq, pencipta dari semua makhluk. Dan ini adalah agama yang lurus. Apa itu? Al-Islam. Agama Islam inilah agama yang dianut oleh seluruh nabi, dari sejak Nabi Adam alaihissalam, beliau seorang muslim. Nabi Nuh, beliau seorang muslim. Nabi Idris, semua nabi ya setelah beliau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya satu, yaitu al-Islam. Yang inti dari ajaran agama ini adalah memerintahkan manusia untuk meninggalkan segala peribadatan kepada sesama makhluk, kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didapati di zaman itu orang-orang jahiliyah, mereka membuat-buat Tuhan ya yang ada di sekitar mereka. Mereka membuat patung yang dibuat dari tanah liat, ada juga yang dari batu, bahkan dari makanan ya. Bahkan dari makanan mereka membuat sebuah berhala, kemudian selesai disembah mereka makan. Ini mereka sematkan atau mereka tuduhkan ajaran ini berasal dari Nabi Ibrahim. Ini sangat-sangat sangat-sangat jauh dari faktanya. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan seperti itu, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan. Bagaimana agama ini dibenci, padahal agama ini mengajarkan sesuatu yang sesuai fitrahnya manusia. Fitrah kita semua menyembah Sang Pencipta. Kita semua membutuhkan siapa yang menciptakan kita, Tuhan alam semesta ini. Ada agama yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah langit, menyembah api, bahkan menyembah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batu besar. Semua agama ini adalah agama yang salah, ajaran yang bengkok, tidak lurus, tidak sesuai dari fitrahnya seorang manusia yang dia meyakini bahwa penciptanya adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Maka ikhwah rahimakumullah, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, ini sering sekali disebut di dalam Al-Quran ya, sebagai penjelas bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengajarkan tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau bagian dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa beliau orang yang bertauhid. Karena lawan dari syirik adalah tauhid. Maka ketika seorang diceritakan tentang masalah kesyirikan, berarti dia diperintahkan untuk melakukan sebalik dari itu, yaitu ketauhidan. Pentingnya amal yang didasarkan tauhid atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
melebihi dari segala ajaran yang lain di dalam agama ini. Agama ini ciri khasnya adalah menyembah Tuhan yang esa, yang tidak memiliki sekutu, yang tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Allah Subhanahu wa taala huwallahu ahadun. Dia adalah yang Maha Esa. Maka ikhwah rahimakumullah, ini adalah di antara nikmat yang harus kita senantiasa syukuri. Allah berikan kita petunjuk, meyakini agama ini, mengimani ajaran agama ini, bahwa kita semua dengan segala nikmat ini jika terjaga sampai akhir hayat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita bersama dengan golongan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bahkan seluruh nabi yang Allah utus di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka demikian ikhwah, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tauhid kita, menjaga seluruh amal kita, sehingga tidak sedikit pun kita campuri dengan segala kesyirikan kepadanya. Dan di antara kesyirikan adalah riya. Ya. Syirik kecil adalah riya, yaitu seseorang beramal bukan karena Allah, atau seseorang meninggalkan amal bukan karena perintah Allah. Ini hati-hati. Rasulullah SAW berkali-kali memperingatkan tentang hal ini. Ya. Ngaji bukan karena Allah, salat bukan karena Allah, hanya karena tidak enak dengan teman, hanya karena takut dengan ustadz, dengan orang tua, ya. Atau karena duniawi, seseorang menuntut ilmu hanya sekedar mencari ijazah, hanya sekedar mendapatkan beasiswa atau mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Maka ini semua adalah riya, ya, sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah. Ada seseorang yang dia misalnya hijrah karena wanita yang dia cintai. Ada seseorang yang dia tidak melakukan suatu kemaksiatan karena takut dikejar polisi. Ya, ini semua adalah riya yang hendaknya kita hindari, dan itu bagian dari kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka semua aktivitas kita sejak kita membuka mata sampai menutup mata lagi nanti malam, maka pastikan betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita itu ada maknanya dan ada pahalanya di akhirat nanti, serta berkah di dunia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.